Oke, sekali lagi dari kuliah sebelum ini ya, bahwa konsep probabilitas ya, peluang itu di dalam definisi aksiomatik tidak lagi disematkan pada individu anggota ruang sampel, akan tetapi disematkan pada subhimpunan di dalam ruang sampel itu. Kemudian peluang dipahami sebagai fungsi yang didefinisikan pada subhimpunan dalam ruang sampel. Ya, jadi variabel dari fungsi yang kita sebut peluang itu tadi berupa subhimpunan di dalam ruang sampel. Nah, sekarang kita coba sedikit bicarakan kasus khusus ya, sekali lagi masih pada kaitannya dengan partikel dalam ruang berdimensi 1 itu dengan koordinat yang berupa bilangan-bilangan real ya. Nah, secara formal ya saya akan coba tunjukkan himpunan-himpunan apa saja yang menjadi anggota domain dari fungsi yang tadi yang kita sebut sebagai peluang atau probabilitas itu ya. Nah, sekarang kita mulai dengan perjanjian. Andai misalkan ya, ini kita sepakati sebagai himpunan ya, himpunan yang beranggotakan ya semua interval ya, interval terbuka di R ya. Ya, artinya kalau interval terbuka adalah bahwa ini A, B misalnya gitu ya, berbagai macam variasi A, B ya, kemudian tentu saja minus infinite, infinite itu juga termasuk di situ ya, kemudian A, infinite ya, atau minus infinite, A dan seterusnya. Jadi semua interval terbuka itu kemudian kita kumpulkan jadi satu menjadi himpunan IR itu. Nah, kemudian secara formal secara sederhana ya, secara sederhana dulu baru nanti kita lihat formalnya ya. Secara sederhana ya, domain dari fungsi yang kita sebut peluang tadi adalah aljabar sigma Borel ya. Jadi secara sederhana ya, aljabar sigma ya Borel ya, atau nanti ditulis sebagai ini BR gitu ya, aljabar sigma Borel pada garis real R itu ya, itu adalah ya himpunan yang beranggotakan ya, yang beranggotakan ya subhimpunan di R ya, yang dibangun dari ya, yang dibangun dari gabungan-gabungan ya, gabungan ya, kemudian irisan-irisan ya, irisan ya, kemudian komplementasi atas ini anggota ya, anggota IR tadi ya, atau interval terbuka tadi. Jadi BRI disusun, dikonstruksi ya, dengan cara ya menggabungkan ya, mengambil gabungan-gabungan, irisan-irisan, berbagai macam gabungan ya, semua kemungkinan gabungan-gabungan dan irisan-irisan, juga komplementasi atas anggota-anggota IR atau interval terbuka itu. Nah, jadi itu kira-kira yang akan menjadi domain dari fungsi peluang, atau secara formal kita sebut sebagai ukuran peluang ya. Oke, jadi kalau ingin kita lebih jelas terkait dengan itu ya. Jadi aljabar sigma Borel itu ya berisi apa?
Jadi BR ya, itu secara sederhana akan berisi yang pertama ya, berisi ya interval terbuka ya, interval terbuka beserta ya gabungannya ya, gabungannya ya, saya tulis sederhana gitu. Yang kedua ya, interval tertutup ya, interval ya, tertutup ya, beserta ya gabungannya. Oke. Kemudian yang ketiga ya, gabungan ya, gabungan ya, kemudian irisan ya, kemudian komplementasi ya, apa namanya, subhimpunan ya, yang disebutkan yang disebutkan pada nomor 1 dan 2 gitu ya. Lebih eksplisit lagi ya, jadi anggota-anggota BR di sini sangat mudah ditunjukkan bahwa menyebutkan anggota BR lebih mudah daripada menyebutkan subhimpunan di R yang bukan anggota BR ya. Jadi itu apa namanya, kabar gembiranya ya. Kemudian yang berikutnya jadi secara eksplisit ya, kalau lebih eksplisit lagi saya bisa sebutkan. Jadi seperti ini misalnya, interval terbuka ya, atau gabungannya. Jadi misalnya saya punya interval A1 B1 gitu ya, digabung dengan A2, B2 gitu ya, gabungan dan seterusnya gitu ya. Tentu apa namanya, misalnya ini apa namanya, keduanya saling asing ya. Kalau tidak saling asing tentu menjadi satu interval tersendiri ya. Oke. Nah, kemudian interval tertutup A, B misalnya dengan variasi A dan B. Lalu kemudian apa namanya, gabungannya A, B misalnya digabung A1, B1, lalu digabung dengan A2, B2 ya, kemudian digabung dengan dan seterusnya. Jadi gabungan interval tertutup gitu. Nah, kemudian apa namanya, interval ini misalnya A, B setengah terbuka atau setengah tertutup ya, misalnya ya, beserta gabungannya iris-irisannya. Jadi begitu ya, A, B A1 B1 gabung dengan A2, B2 gitu ya, gabung dan seterusnya, juga irisannya. Oke, nah kemudian interval setengah ini misalnya gitu ya. Oke, ini beserta gabungannya ini A1, B1 misalnya ya, gabungan dengan A2, B2 ya, gabungan dan seterusnya. Oke, kemudian irisan-irisan dari itu semua ya, tentu bisa ditunjukkan bahwa, sebagai contoh ya, bisa ditunjukkan bahwa himpunan ini singleton, himpunan yang beranggotakan satu anggota ruang sampel, satu bilangan real semacam ini juga termasuk di dalam apa namanya, BR itu ya. Kemudian tentu gabungan dari singleton artinya himpunan yang beranggotakan yang anggotanya diskrit ya, himpunan diskrit ya, A, B, C, D dan seterusnya misalnya sampai F misalnya dan seterusnya. Jadi semua himpunan macam gitu juga termasuk ada di dalam apa namanya, BR itu. Nah, oleh karena itu sekarang sudah jelas apa namanya yang dimaksud dengan aljabar sigma Borel ya. Saya rasa pada R ya, nanti tentu saja ada penjelasan lebih lanjut tentang aljabar sigma Borel pada suatu ruang topologi
ya. Jadi ini kenapa kita bisa menyebutkan aljabar sigma Borel, karena kita bersepakat ya bahwa R itu himpunan semua bilangan real dibekali atau disertai dengan topologi alamiah, sehingga R itu adalah ruang topologis, sehingga kemudian aljabar sigma Borel ini bisa dikonstruksi sebagai atau di-generate atau dibangkitkan ya, dibangun dari topologi alamiah di R. Oke. Nah, setiap ruang topologis otomatis nanti akan bisa darinya dikonstruksi aljabar sigma Borel pada ruang topologis itu, dan itu akan menjadi domain dari ukuran peluang ya, jika ruang topologis itu menjadi ruang sampel ya bagi suatu pengundian. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita coba pelajari lebih lanjut ya fungsi yang kemarin kita bicarakan ya. Tapi sebelumnya ya, fungsi P psi kemarin, jadi peluang menemukan partikel di suatu wilayah gitu ada di R ya, jika partikel itu berada pada fungsi gelombang psi gitu ya. Kita akan coba pelajari lebih lanjut sifat-sifatnya. Tapi sebelumnya saya akan coba sampaikan secara formal sifat-sifat penting dari aljabar sigma Borel ini ya. Saya tulis di sini ya. Oke. Sifat-sifat penting ya. Jadi sifat-sifat aljabar ya, aljabar sigma ya, Borel pakai B besar ya, Borel BR ya. Yang pertama bahwa seluruh R ya, R itu ada di dalam aljabar sigma Borel itu ya. Oke. Anggota aljabar sigma Borel kemudian juga disebut himpunan Borel, atau juga disebut dalam konteks ini himpunan terukur gitu ya, himpunan terukur. Jadi dengan kata lain orang bisa mengatakan bahwa himpunan semua bilangan real itu termasuk himpunan yang terukur. Oke. Yang kedua untuk setiap ya barisan anggota BR, misalnya E1, E2, ya, E3 dan seterusnya ya, itu anggota BR. Oke. Maka ya gabungan dari E1, E2, E3 dan seterusnya itu juga ada di BR ya. Jadi saya tulis E1 digabung dengan E2 digabung dengan E3 dan seterusnya ya. Itu juga ada di BR gitu ya. Oke. Untuk ungkapan ini saya bisa tuliskan ini sama saja mengatakan gabungan begini, gabungan I dari 1 sampai dengan infinite dari EI ya. Oke, nah yang ketiga untuk setiap E ya terukur atau E anggota BR gitu ya, maka E komplement itu juga ada di BR gitu. Good. Nah, ini sifat-sifat penting yang dimiliki oleh aljabar sigma Borel pada himpunan R itu. Nah, ini tentu sebenarnya juga merupakan sifat penting yang ada juga di aljabar sigma yang lain, bukan hanya aljabar sigma Borel pada R, tapi juga aljabar sigma Borel pada sembarang ruang topologis dan juga aljabar sigma Borel sembarang ya. Itu akan aljabar sigma sembarang itu juga memiliki sifat semacam itu. Nah, dari situ nanti akan kita lihat diturunkan beberapa sifat yang lain. Sebagai contoh misalnya ini jadi himpunan kosong ya, himpunan kosong itu juga ada di situ dalam aljabar sigma Borel. Kenapa? Ada sifat ini tadi, E komplement ya. Sebagai contoh begitu. Jadi bahwa himpunan kosong itu ada di BR itu bisa diperoleh dari sini. Karena R itu ada di BR, maka kemudian R komplement, yakni himpunan kosong, itu juga ada di BR. Itu satu. Yang kedua, jumlah infinite. Gabungan finite. Ini kan gabungannya infinite. Jadi kita punya barisan infinite anggota-anggota BR. Nah, kemudian kalau pertanyaannya, kalau finite itu bagaimana? Nah, bisa ditunjukkan dengan mudah bahwa
apa namanya gabungan finite dari anggota-anggota BR juga ada di situ. Nah, saya balik dulu papan tulisnya. Oke. Nah, contohnya begini. Jadi kalau saya punya E1 ya, E2 sampai dengan EN misalnya ya, itu anggota BR. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana dengan E1 gabungan E2 gabungan E3 ya, dan seterusnya gitu ya, sampai dengan EN. Apakah ini ada di BR gitu. Nah, untuk membuktikan itu saya ambil ini. Jadi untuk membuktikan itu saya ambil apa namanya barisan infinite anggota-anggota BR. Ya, jadi saya ambil ini E1, E2, E3, terus ya sampai dengan EN. Lalu setelah EN itu bila himpunan kosong, dan seterusnya sampai infinite. Oke, nah berdasarkan sifat nomor apa namanya 2 itu ya, kita dapatkan bahwa gabungan apa namanya E1 gabungan E2 gabungan sampai dengan gabungan EN, lalu ini gabung kosong dan seterusnya gitu ya. Maka hasilnya apa? Ini hasilnya adalah apa namanya, tentu ini ada di BR ya, ada di BR ya. Sembarang barisan yang bersukukan anggota-anggota BR kalau digabung-gabungkan semuanya ya, lihat itu anggota BR. Nah, ini juga begitu. Jadi semua barisan ini anggota barisan ini atau suku barisan ini semuanya adalah anggota BR. Oleh karena itu kalau saya gabungkan semuanya maka hasilnya ada di BR. Nah, tetapi yang jelas bagian ini semua ini total ya, semua total ini hasilnya apa? Hasilnya adalah E1 gabungan E2 gabungan E3 terus sampai dengan gabungan EN. Itu artinya juga ada di BR. Good. Nah, kemudian orang bisa menunjukkan bahwa irisan sembarang anggota BR juga ada di BR. Ya, itu bisa digunakan sifat nomor 2 ini ya, dan sifat nomor 3 ya, dengan menggunakan dalil De Morgan. Jadi orang bisa tunjukkan bahwa apa namanya irisan sembarang anggota BR itu juga ada di BR. Nah, ini sifat-sifat penting yang apa namanya perlu kita ketahui dari apa namanya aljabar Sigma-Borel yang merupakan apa namanya domain dari ukuran peluang ya, fungsi peluang yang kemarin kita bicarakan ya. Good. Nah, sekarang coba kita pelajari lebih lanjut. Masih ingat ya, saya sampaikan pada kuliah bagian sebelumnya bahwa kita punya P psi ya, kemudian ditulis seperti ini ya, dan ini ditentukan dari fungsi gelombang ya. Jadi peluang menemukan partikel pada wilayah E ya, jika partikel itu memiliki fungsi gelombang psi gitu. Nah, ini sama dengan integral E gitu ya, psi x kuadrat dx gitu. Kita tulis seperti itu. Oke. Nah, atau ini bisa dibaca juga peluang terjadinya apa namanya event ya, peristiwa E itu. Nah, sekarang kita tahu bahwa E itu adalah anggota dari aljabar Sigma-Borel itu ya, atau disebut sebagai himpunan terukur pada R gitu ya, himpunan terukur pada R, event ya. Jadi good. Nah, kemudian kita bisa lihat sifat-sifat dari itu. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah bahwa P psi ya, sekarang kita bisa nulis begini. P psi itu adalah pemetaan dari apa namanya BR gitu ya, menuju ke interval ini 0,1 begitu ya. Jadi yang kemarin kita sebut sebagai peluang itu, kemudian kita bisa bayangkan atau bisa kita pandang sebagai pemetaan dari aljabar Sigma-Borel menuju ke interval 0,1. Oke. Nah, jadi artinya bahwa setiap anggota aljabar Sigma-Borel atau event itu ya, atau peristiwa itu kita pasangkan dengan bilangan ini yang kita baca sebagai peluang terjadinya event E, atau kalau di dalam secara fisik tadi peluang menemukan hasil ukur atau posisi partikel pada wilayah E gitu. Good. Nah, sifat yang pertama adalah ya, sifat yang pertama di situ adalah bahwa
apa namanya P psi R itu sama dengan 1. P psi R sama dengan 1. Oke. Kemudian yang kedua. Nah, yang kedua ya, jika E1, E2, E3 ya dan seterusnya ya, anggota apa namanya BR ya dengan sifat ini ya, dengan sifat apa namanya EI irisan EJ itu tidak itu sama dengan kosong ya, artinya bahwa saling asing ya, ya, untuk I yang tidak sama dengan J, maka saya tulis di sini ya, maka berlaku bahwa apa, peluang ya terjadinya apa event ini ya, E1 gabungan E2 terus ya, itu sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan infinite P psi apa namanya EI gitu ya. Jadi kalau kita punya event-event yang saling asing begitu, infinite jumlahnya ya, kemudian kita gabungkan, lalu kita ditanya misalnya peluang terjadinya event atau peluang didapatkannya hasil ukur posisi partikel pada gabungan-gabungan itu, maka peluang itu tidak lain adalah jumlahan ini. Ini. Jadi ini bisa dibuktikan dengan mudah saya rasa ya, dengan menggunakan definisi awal ini. Jadi maka ini bisa dibuktikan. Oke, itu yang kedua ya, yang kedua. Kemudian apa namanya ya, dari situ tentu kita bisa apa namanya membuktikan yang lain ya, kita bisa membuktikan sifat-sifat yang lain. Oke, nah saya harus memutar ya yang ini. Ya. Nah, sebagai contoh gini ya, berapa peluang terjadinya kosong gitu? Berapa peluang terjadinya kosong? Kita bisa membuktikan dari situ ya. Oke, contohnya begini ya. Jadi untuk membuktikan bahwa peluang terjadinya kosong itu sama dengan 0 ya, maka kita bisa hitung dari sini ya. Gini caranya. Jadi kita ambil misalnya kita punya E1 ya, kemudian atau E gitu aja, lalu kosong ya, kemudian kosong dan seterusnya, kosong terus gitu. Jadi ini barisan anggota-anggota DPR ya. Otomatis kemudian kita dapatkan dari sini bahwa E itu akan sama dengan E gabungan kosong gabungan kosong dan seterusnya, jadi kosong semua gitu ya, itu kira-kira. Nah, kemudian dari situ kita dapatkan ya bahwa peluang terjadinya event E itu sama dengan peluang ya, jumlahan ya, sigma atau langsung saya tulis saja peluang terjadinya E ditambah dengan peluang terjadinya kosong gitu ya, kemudian ditambah dengan peluang terjadinya kosong ya, dan seterusnya begitu. Oke. Nah, sehingga kemudian kita bisa coret ini. Saya coret sehingga 0 itu sama dengan peluang terjadinya kosong. Gitu ya. Ditambah dengan peluang terjadinya kosong dan seterusnya begitu. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa peluang terjadinya kosong itu sama dengan 0 karena peluang itu nilainya antara, kita lihat dari integral ini tidak pernah negatif ya. Sehingga kemudian ini tentu sama dengan 0. Ini ya, jadi peluang terjadinya event kosong itu 0 ya. Good. Nah, kemudian artinya peluang terjadinya atau peluang ditemukannya partikel di himpunan kosong yaitu 0 gitu ya. Oke, itu sifat ya yang perlu kita pahami ya, dan banyak sifat yang lain yang mungkin akan kita bahas lebih lanjut begitu. Nah, sekarang saya akan berbicara tentang hal yang lain yang mungkin contoh begitu ya, sekedar contoh. Nah, kita lihat di sini bahwa setiap fungsi gelombang ya itu menghasilkan ukuran peluang ya. Setiap fungsi gelombang akhirnya menghasilkan
ini apa namanya fungsi peluang atau ukuran peluang lebih tepatnya ya ini ya, yang domainnya adalah apa namanya BR, aljabar sigma Borel ya, dengan nilai dari 0 sampai dengan 1 ya, begitu. Oke, nah sekarang saya akan tunjukkan apa namanya contoh ya fungsi gelombang yang unik ya, fungsi gelombang yang unik ya. Saya akan tuliskan fungsi gelombang itu seperti ini. Apa ya, V, saya tulis V aja, fungsi gelombangnya itu X ya, itu sama dengan apa namanya akar ya, akar gitu epsilon dibagi dengan sebentar, ini akarnya saya tulis lebih baik ya, akar gitu ya. Oke, pakai anu aja, pakai kurung saja ya, pakai kurung saja. Jadi dalam kurung gitu ya, ini seperti ya, kemudian epsilon dibagi dengan epsilon kuadrat ya, plus ya x minus x0 ya kuadrat. Oke, pangkat setengah, lalu dikalikan dengan e pangkat i misalnya kx gitu ya, seperti itu ya, fungsi gelombangnya semacam itu. Oke, nah kemudian epsilon itu bilangan yang bisa diatur ya, dan harapannya nanti epsilon itu menuju 0 ya. Jadi ini saya tulis saja sebagai apa namanya V epsilon x gitu ya, V epsilon x. Oke, kalau perlu juga saya tulis di sini ada x0-nya di sini, koma x0 gitu ya, karena ada hal penting di sini, ada x0 di situ. Ya, itu sebagai contoh fungsi gelombang ya, itu fungsi gelombang. Good. Orang bisa tunjukkan dengan mudah bahwa fungsi gelombang ini itu memenuhi syarat ya, yang memenuhi syarat ya. Kalau nilai ambil modulusnya, kemudian kuadratkan ya, kemudian diintegralkan, itu akan sama dengan 1 ya. Silakan dicek dengan mudah ya, bahwa integral ya minus infinite sampai dengan infinite dari V x0 ya, x gitu, nilai mutlak kuadrat dx itu sama dengan 1 ya. Silakan dicek sama dengan 1. Oke, berapapun epsilonnya ya, berapapun epsilonnya, maka ini akan sama dengan 1 begitu. Good. Nah, kemudian ada hal yang menarik dari fungsi gelombang ini, artinya bahwa nanti kita akan coba menghitung P V epsilon, x0 ini ya, bagaimana ini bentuknya gitu, sebagai pemetaan dari B R ya ke 0,1 gitu. Oke, ini nampaknya harus dihapus ya, sambil istirahat ya, ternyata butuh istirahat. Oke, setelah siap papan tulisnya ya. Nah, tapi sebelumnya sebenarnya kita bisa sedikit menulis untuk kaitan ini, jadi bahwa P peluang ya, untuk P epsilon x ya, peluang yang dibangkitkan dihasilkan dari fungsi gelombang V epsilon x0 ya, itu tentu bisa dengan mudah diperoleh sebagai apa, integral ya, E gitu ya. Kemudian di sini nilai mutlak tadi ya, V ya epsilon x0 ini x begitu ya. Oke, nah kuadrat dx gitu. Tentu saja begitu, bisa dihitung semacam itu ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita mengambil limit epsilon menuju 0 ya. Jadi menariknya adalah kalau kita mengambil apa namanya limit epsilon itu menuju 0. Nah, itu akan saya tuliskan sebagai dx0 ya, dx0 ya. Jadi E ya, itu kita definisikan sebagai limit epsilon menuju 0 dari P kita tadi apa namanya V epsilon, x0 ya, E gitu. Oke, nah itu yang menarik akan kita bicarakan itu. Oke, nah sekarang sebelum kita apa namanya membicarakan itu lebih lanjut, saya akan coba apa namanya tunjukkan sesuatu ya. Begini, jadi kalau misalnya ya, ini sumbu real itu, garis real itu
ya, di mana partikel tadi berada. Kemudian misalnya ini adalah apa namanya fungsi v tadi. Jadi inilah fungsi apa namanya kuadrat ya. Jadi ini kuadrat dari yang kemudian kita perhatikan ini nih. Ya, bukan fungsinya ini tetapi yang ini ya. Modulus dari atau rapat peluang yang dihasilkan dari fungsi gelombang ini. Oke. Nah, ini jadi tentu ini sama dengan apa? Epsilon, x0 x gitu ya, kuadrat begitu. Ini fungsi ini ya. Nah, tentu kalau dengan melihat apa yang ada di sini ya, jadi kuadrat dari sini ya, hasilnya ini ya. Jadi ini hasilnya sama dengan ini. Jadi kalau dituliskan ini tentu sama dengan seperti gitu ya, dikalikan dengan epsilon per epsilon kuadrat ditambah dengan x ya, minus x0 kuadrat. Jadi kalau dilihat maka fungsi itu simetris ya di sekitar titik x0 begitu ya. Nah, kemudian kita tinjau ya, misalnya di sini titik ini adalah titik x0 min setengah epsilon gitu ya. Kemudian titik sebelahnya ini adalah titik ya di sini ini x0 plus setengah epsilon begitu. Oke. Nah, kemudian kita mencoba menghitung integral ya. Jadi kita mencoba menghitung limit ya epsilon menuju 0 ya, integral dari minus infinite sampai dengan infinite gitu ya, itu tadi. Jadi v ya epsilon, x0 x ya kuadrat ya dx itu. Kita akan menghitung itu ya, limit itu. Nah, tentu ini bisa ditulis sebagai limit ya epsilon menuju 0, dan integralnya itu kita bisa apa namanya pisah, urai ya, dari minus infinite sampai dengan x0 minus setengah epsilon ya, 0 minus infinite sampai dengan x0 min setengah epsilon gitu ya, v epsilon x0 x ya kuadrat dx, kemudian ditambah dengan limit ya epsilon menuju 0 dari ini wilayah kedua, dari sini ke sini ya. Jadi x0 min setengah epsilon sampai dengan x0 plus setengah epsilon. Jadi v epsilon, x0 x kuadrat dx. Dan yang ketiga ya limit epsilon menuju 0 ya dari x0 plus setengah epsilon sampai dengan infinite ya, v epsilon, x0 x kuadrat dx. Oke, jadi nah seperti yang saya katakan tadi bahwa di sini tadi ya, bahwa integral ini sama dengan 1 berapapun epsilon ya. Jadi artinya bahwa ini sama dengan 1 gitu ya, berapapun epsilon ya. Oke. Nah, sekarang kita evaluasi. Karena kalau dilihat dari fungsi ini kontinu ya, fungsi ini kontinu ya, maka kemudian kita bisa mengambil limit itu ke dalam. Jadi masukkan itu limit itu ke dalam ya. Ini juga begitu, masukkan itu limit itu ke dalam, ini juga masukkan itu limit itu ke dalam. Nah, kita lihat sekarang kalau dengan melihat bentuk ini tadi ya, di wilayah ini, di wilayah sebelah kiri ini ya, di sini ya, itu apa namanya, x itu tidak sama dengan ya apa namanya kurang dari ini misalnya, tidak mungkin sama dengan x0 gitu di wilayah ini. Oke. Demikian juga di wilayah ini gitu, x juga tidak sama dengan x0, jelas ya, sehingga kemudian ini tidak sama dengan 0. Jadi di wilayah ini maka ini tidak sama dengan 0. Nah, kalau kemudian diambil limit epsilon menuju 0, sekali lagi tadi bahwa limitnya bisa masuk ke dalam tanda integral ya, karena fungsinya kontinu gitu ya. Oke. Jadi ini tidak sama dengan 0. Kalau epsilon itu menuju 0, maka tentu sama dengan 0 gitu. Ya, karena apa? Ada epsilon di atas itu. Jadi epsilon menuju 0 ya, ini meskipun ini menuju 0 tapi kan ini tidak 0.
Akibatnya apa? Akibatnya ini konstan. Jadi paling banter nanti akan sampai dengan x minus x0 itu, yang tidak sama dengan 0. Nah, di atas sama dengan 0 ya. Maka ketika diambil limit itu, maka ini menuju 0. Ya, jadi ketika diambil limit maka ini menuju 0. Jadi bagian ini bisa dicoret gitu. Oke. Nah, dengan alasan yang sama, kita bisa mencoret ini. Ya, sekali lagi karena di sini x tidak sama dengan x0, maka ini tidak sama dengan 0. Kalau ini menuju 0, tapi di atas menuju 0. Jadi penyebut tidak sama dengan 0, sementara pembilang yang di atas itu 0. Jadi hasilnya 0. Jadi ini bisa dicoret ketika diambil limit epsilon menuju 0. Jadi keseluruhannya akan sama dengan itu. Jadi secara keseluruhan, kita integral itu akan sama dengan limit itu. Jadi limit ya epsilon menuju 0 dari itu. Integral dari x0 min setengah epsilon sampai dengan x0 plus setengah epsilon dari v epsilon, x0 x ya kuadrat dx gitu. Oke, saya tulis lanjutkan di sini ya. Coret. Ini nggak usah dihapus ya. Oke. Nah, coba kita lanjutkan. Jadi integralnya semacam itu. Nah, kalau kemudian kita tuliskan lebih lanjut ya. Jadi limit ya epsilon menuju 0. Terus kemudian jadi integralnya tinggal wilayah ini ya, tinggal wilayah ini. Nah, kemudian dengan menggunakan teorema nilai tengah ya, dengan menggunakan teorema nilai tengah kita bisa hitung integral ini tentu saja ya, bahwa integral ini mestinya ini. Jadi ada suatu titik entah di mana yang namanya zeta ya, di antara itu tadi, di antara ini x0 minus setengah epsilon sampai dengan x0 plus setengah epsilon ada zeta sedemikian rupa sehingga integral ini sama dengan ini ya, v epsilon, x0 x. Nah, x-nya jadi zeta, nilai itu, ya. Oke. Kemudian dikalikan dengan ini selisih ini dari sini. Ya, jadi x0 plus setengah epsilon dikurangi dengan x0 ya, dikurangi dengan x0 min setengah epsilon, jadi plus ya, setengah epsilon gitu. Dikalikan itu ya. Nah, ini oleh karena itu sama dengan limit ya epsilon menuju 0 dari v epsilon, x0 gitu. Lalu di sini ada zeta. Oke. Nah, kemudian ini ada ini kuadrat ya, maaf. Ini kuadrat. Lalu ini ada ini jadi epsilon gitu. Nah, ini dan ini sama dengan 1. Sama dengan 1 ya. Kenapa ini tadi? Ya, sama dengan 1. Jadi kita dapatkan ungkapan penting ini ya, ungkapan saya tulis ini, ungkapan saya kotak ya. Penting bahwa limit epsilon menuju 0 dari ini ya dikalikan epsilon itu sama dengan 1 begitu. Nah, ini sesuatu yang penting. Jadi dengan demikian ini juga akan sama dengan ini tadi, otomatis akan sama dengan d x0 ya dari r gitu ya, r gitu. Jadi sama dengan 1 ya menurut definisi yang di atas. Oke. Nah, ini perlu dihapus lagi ya. Nah, ini saya hapus ya. Nah, kemudian kalau ditanya berapa peluang menemukan partikel ya di suatu titik ya, di suatu wilayah E gitu ya, sesuai dengan ini misalnya ya, jadi pengambilan limit tadi. Nah, kalau berapa peluang menemukan partikel sesuai dengan P tadi kita sudah bisa dihitung ya. Tapi sekarang yang menarik adalah pertanyaan gini, bagaimana D x0 ya E untuk sembarang E
anggota aljabar sigma Borel. Ya, untuk sembarang wilayah E gitu. Berapa peluang menemukan partikel ya di wilayah E itu. Ingat ya, kalau saya sebut dx0 itu artinya bahwa fungsi gelombangnya itu ini tadi. Jadi limit epsilon menuju 0 dari v x0, epsilon, x0x. Ya, jadi ini adalah peluang yang terkait dengan fungsi gelombang yang ketika diambil limit epsilon menuju 0 gitu ya. Oke. Nah, sekarang dalam situasi seperti itu di fungsi gelombang seandainya ya jika partikel itu memiliki fungsi gelombang yang semacam itu ya, berarti ini adalah peluang menemukan partikel ya di wilayah E ya jika partikel memiliki fungsi gelombang semacam ini. Nah, gitu ya. Nah, ini mestinya harus dihitung ya, berapa itu nilainya. Nah, sekarang gini. Jadi situasinya seperti ini. Jadi seandainya ya kita punya ini adalah wilayah E gitu. Ini wilayah E ya. Ini E begitu, wilayah macam ini ya. Nah, kemudian jika E itu memuat X0 ya. Yang pertama jika X itu memuat X0. Jadi X0 ada di dalam E itu. Cukup jelas ya, saya rasa. Ya. Oke. Maka kemudian kita bisa mengambil titik di sini namanya X0 min setengah epsilon. Ya. Nah, titik yang di sini itu adalah titik X0 plus setengah epsilon begitu. Ya, sehingga kemudian orang bisa mengambil integral ya dari misalnya ini A ini sampai dengan B misalnya. Oke, sehingga kemudian dx epsilon itu misalnya sama dengan limit gitu ya, limit epsilon menuju 0 gitu ya, integral E gitu ya, integral E tadi ini tadi v epsilon, x0 x gitu ya, kuadrat dx gitu ya, seperti itu. Oke, nah orang kemudian bisa menuliskan ini integral ini sama dengan limit ya epsilon menuju 0 integralnya dari sini, dari minus infinite ya sampai dengan ini A ini misalnya ya, sampai dengan A. Oke, lalu ini tadi v epsilon, x0 x gitu kuadrat dx. Oke. Kemudian limit ya epsilon menuju 0 gitu. Oke, dari A sampai dengan B. Ya, A sampai dengan B. Ya, jadi kenapa? Karena ini nanti 0. Jadi ingat ya, jadi di wilayah sebelum A ini karena A itu di sebelah sana dari X0 ya, maka seperti apa yang saya sampaikan tadi, argumentasi di sana tadi ya, atau di sini ya, argumentasi di sini tadi ini menuju 0 ya, jadi wilayah ini 0 ya. Oke, ini oleh karena ini sama dengan V epsilon X0 ini X gitu ya, kuadrat dx ya, terakhir ditambah dengan limit ya epsilon menuju 0 integral dari B menuju ke infinite gitu ya. Kemudian ini V epsilon x0 x gitu kuadrat dx. Ya, ini 0 sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, karena x itu ada di dalam interval AB atau di dalam E itu, sehingga kita bisa memilih x0 minus setengah epsilon 0 dan x0 plus setengah epsilon itu di dalam interval itu ya, karena tadi nanti limitnya epsilon menuju 0, maka wilayah sebelah kiri A itu ini kuadrat fungsi itu sama dengan 0 ya. Kemudian ini sama aja, ini kalau diambil limit epsilon menuju 0, maka nilai fungsi itu di sini 0. Jadi bagian ini 0, bagian itu 0. Nah, tinggal kemudian mengevaluasi wilayah ini ya, sama nanti ini masih bisa dipecah ya, integralnya menjadi 3 ya, dari A ya, menuju ke x0 sampai dengan x0 min setengah epsilon, lalu dari x0 min setengah epsilon ya sampai dengan x0 plus setengah epsilon, kemudian dari x0 plus setengah epsilon sampai dengan B
Nah, kedua integral yang lain juga lenyap berdasarkan argumentasi yang saya sampaikan tadi. Sehingga kemudian total ini nanti integralnya hanya dari sini ke sini. Ya, jadi akhirnya kita lihat ya bahwa integral ini ya. Oke, saya tulis di mana? Saya hapus lagi. Ini kayaknya sudah ya. Good. Jadi saya tulis ini ya, dx0 ya, dx0 e ya. Itu sama dengan tadi terakhir limit ya epsilon menuju 0 integral a sampai dengan b ya, v x epsilon x0 x ya kuadrat dx gitu. Oke. Nah, kemudian ini bisa dipecah jadi 3 integral epsilon menuju 0 ya, dari a sampai dengan x0 min ya, ini a tadi ya, x0 min setengah epsilon gitu ya, dari fungsi itu epsilon x0 oke, x ya kuadrat dx ya, lalu ditambah dengan limit ya epsilon menuju 0 dari integral a sampai dengan x0 min setengah epsilon ya sampai dengan x0 plus setengah epsilon ya, dari fungsi v x0 x kuadrat dx. Nah, yang terakhir ditambah integral limit ya, limit epsilon menuju 0 dari integral x0 plus setengah epsilon sampai dengan b ya, dari v epsilon ya, x0 x kuadrat dx. Oke, sepertinya itu juga perlu dihapus kalian ya. Ya. Oke, kita lihat ya. Jadi tentu saja dengan argumentasi serupa, jadi bahwa di wilayah antara a sampai dengan x0 min setengah epsilon 0 itu, kalau epsilon 0 menuju 0, maka ini sama dengan 0. Demikian juga ini. Jadi ini bisa dicoret seperti tadi, ya, ini juga bisa dicoret. Oke. Nah, kemudian oleh karena itu hasilnya total sama dengan ini tadi. Ya, jadi ini. Jadi limit ya epsilon menuju 0. Oke. Kemudian integral x0 min setengah epsilon sama dengan x0 plus setengah epsilon v epsilon, x0 gitu ya, x kuadrat dx. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita bicarakan di situ ya. Ini sama dengan limit ya epsilon menuju 0 gitu ya, v epsilon, x0 zeta. Dari zeta itu tadi nilai tengah tadi ya, kuadrat ya, kemudian ini adalah epsilon, dan ini sama dengan 1. Itu jika x0 ada di dalam E ya. Ini tadi jika sekali lagi x0 itu ada di dalam wilayah E itu. Nah, kalau x0 tidak ada di wilayah E ya, tidak di wilayah E ya, maka yang kita bicarakan ini integralnya dari A sampai dengan B saja. Misalnya x0 di luar ya, maka hasilnya tentu sama dengan 0, karena kalau x0 itu ada di luar, kita bisa ya, atau di sini saya tuliskan ya, misalnya ini interval AB gitu. Nah, kemudian x0 ada di sini. Oke. Ya. Oke, maka kemudian kita bisa memilih ya, ini x0 min setengah epsilon, kemudian wilayah ini adalah x0 plus setengah ya epsilon gitu ya. Kemudian padahal integralnya ada di sini ya, nah integral wilayahnya ada di sini, jadi ini B, misalnya ini E gitu ya. Oke, jadi kalau x0 itu ada di wilayah itu, maka kemudian integralnya hanya dari A sampai dengan B. Artinya di titik ini, di wilayah ini, x itu tidak sama dengan x0 jelas. Nah, kalau x tidak sama dengan x0 ya, maka ini tadi fungsi ini, jadi di sini
limit ya epsilon menuju 0 dari V epsilon, x0 x ya, itu nilai mutlak ya, misalnya ini sama dengan 0 di wilayah ini. Makanya kemudian dikatakan bisa dihitung dengan mudah bahwa d x0 e itu sama dengan 0. Oke, saya rangkum ya dari hasil ini. Jadi kita memiliki suatu ukuran peluang yang menarik yang dibangkitkan oleh fungsi gelombang seperti ini tadi ya, oleh fungsi gelombang seperti ini ya. Jadi kita tulis tadi seperti ini ya. Ini adalah suatu ukuran peluang yang nilainya di E itu ada dua kemungkinan ya. Yang pertama itu 1 ya, jika ya x0 itu ada di E. Yang kedua 0 itu jika ya x0 itu tidak ada di dalam E. Nah, ini ukuran peluang ini akan kita sebut sebagai ukuran Dirac. Ukuran Dirac. Dirac. Ya. Oke. Good ya. Jadi kita lihat, jadi setiap fungsi gelombang itu membangkitkan atau membangun suatu kerapatan peluang, dan kerapatan peluang menghasilkan ukuran peluang ya. Oke, nah atau fungsi peluang ini tadi P tadi ya, P psi tadi. Nah, ada suatu fungsi yang istimewa dalam hal ini, yakni fungsi limit epsilon menuju 0 dari V epsilon, x0 x itu tadi sudah saya tunjukkan seperti apa fungsinya ini. Istimewa sehingga ini membangkitkan ukuran peluang ini. Nah, istimewanya ukuran peluang itu adalah bahwa ini. Jadi kalau nilai peluang ya, peluang ditemukannya partikel atau terjadinya event E itu ada dua kemungkinan ya. 1 itu jika x0 itu ada di E, dan 0 jika x0 itu di luar E. Nah, ukuran peluang semacam ini kita sebut sebagai ukuran Dirac gitu. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.